Sebelum pergantian tahun dari Shio Naga ke Shio Ular, aku bakal membuat perhitungan dari masing-masing Shio ya. Shio pertama yang aku akan baca adalah Shio Tikus ya. Di sini parameternya aku memakai Shio Tikus itu sendiri yang bagaimana kondisinya ada di Shio Ular ya. Bagaimana tikus bisa bertahan di tahun ular. Dongyaunya aku memakai kayu yin ya, karena tahun ini kan tahun ular kayu yin ya, jadi dongyaunya aku pakai hitung dengan kayu yin ya. Dan ini heksagram yang aku dapatkan. Kalau dilihat dari bagan yang terbentuk atau dari heksagram yang terbentuk ya, untuk kalian Shio ular harus hati-hati. Kenapa? Karena aku lihat energi kalian ini kebuka banget gitu ya. Sebenarnya energi kebuka itu ada plus minus ya. Artinya apa? Artinya dia bisa menyerap energi. Kalau energinya positif, maka dia akan dapat positif. Tapi kalau energinya negatif, maka dia juga akan dapat negatif. Jadi buat kalian yang ada di Shio Tikus, ini harus pintar-pintar memilih circle pertemanan kalian di tahun ini, karena itu yang akan menentukan kesuksesan kalian. Nah, karena di sini aku lihat energinya terbuka, ya di tahun ini mungkin para Shio Tikus akan lebih sensitif daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, jika segala sesuatunya lebih sensitif, maka mereka juga akan menerima hal-hal yang berseberangan dengan mereka itu juga lebih sensitif ya. Jadi peluang-peluang konflik untuk orang-orang tikus lumayan tinggi. Di sini kalian harus pintar-pintar mengolah emosi dan mengontrol diri ya, karena tahun ini akan menjadi tahun sensitivitas buat para tikus-tikus. Kalau aku lihat di sini sekilas ya, bagan ini terbentuk dengan elemen tanah yang kuat ya. Ini artinya apa? Para tikus di tahun ini bakal banyak kedatangan teman ya. Bisa teman baru, bisa teman lama ya. Yang artinya kalian bisa reunian lagi gitu ya. Nah, kalau teman ini bisa jadi juga memunculkan orang-orang lama di kehidupan lama, CLBK, cinta lama bersemu kembali, ketemu mantan lagi ya, terbayang-bayang mantan lagi. Nah, itu juga harus diwaspadai oleh para tikus-tikus di tahun ular kayu yin ini. Nah, kabar baiknya adalah karena di sini elemen tanahnya terbentuk sangat kuat ya. Jadi kemungkinan besar buat para tikus-tikus di tahun ini punya potensi untuk menambah properti atau untuk membeli properti atau untuk membeli benda-benda yang kokoh ya. Kalian punya potensi kuat untuk mewujudkannya di tahun ini, karena aku melihat di sini tanahnya terbentuk sangat kuat ya. Dan juga tanah ini simbol kemakmuran ya. Jadi mungkin buat para tikus-tikus di tahun ini hidupnya akan lumayan makmur. Tapi dari segi kesehatan kalian hati-hati ya, karena unsur tanah yang terbentuk sangat kuat ya. Biasanya kesehatan akan menyerang di seputar perut atau kewanitaannya. Jadi buat para wanita-wanita yang mungkin masuk di Shio Tikus ya, harus waspada untuk kesehatan ya, terutama bagian reproduksi, serviks, kemih ya, itu akan mudah bermasalah di tahun ini. Juga buat kalian yang mungkin punya penyakit-penyakit perut ya, kayak asam lambung gitu ya, usus ya. Nah, ini harus hati-hati karena di tahun ini ada kemungkinan gejolak penyakit di meridian-meridian tersebut ya, meridian yang terbentuk oleh penyakit-penyakit yang akan timbul di perut ya. Kemudian di sini biasanya kalau unsur terlalu kuat ya, biasanya akan ada balancing ya. Di sini yang terbentuk terlalu kuat adalah unsur tanah. Balancing tanah ada di mana? Balancing tanah ada di kayu. Kayu itu simbol dari penyakit, simbol dari kesedihan ya. Jadi buat kalian yang mungkin masuk di Shio Tikus, hati-hati dengan kesehatan kalian agak rawan ya. Atau kayu ini juga simbol sebuah kehilangan ya. Mungkin di satu sisi kalian akan dimudahkan ya, mungkin dalam hal finansial ya, pekerjaan gitu ya, tapi balancingnya ada di hal-hal tersebut ya. Mungkin kalian akan kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang maybe ya, atau mungkin kalian akan mengalami sebuah kesedihan besar ya,
atau kalian akan sakit ya. Jadi harus waspada ya. Jangan berlebihan. Intinya jangan berlebihan, semua harus masih terkontrol. Aku melihat di sini di awal-awal tahun ya, ini mungkin sampai pertengahan tahun ya, teman-teman mulai berdatangan itu mulai awal-awal tahun ya. Jadi mungkin akan ada yang ngajak bisnis ya, tapi hati-hati, mereka juga punya potensi untuk mengambil atau mencuri aset kalian ya. Jadi buat kalian yang mau berkongsi, pilah-pilah ya siapa yang akan masuk ya dalam kehidupan kalian. Pilah-pilah, circle kalian harus dipilah-pilah supaya kalian tidak mendapatkan kerugian, karena kan balancing kalian salah satunya ada kehilangan ya, mungkin bisa kehilangan uang ya, kehilangan kepercayaan ya. Nah di penghujung tahun di sini ada support besar nih yang akan meningkatkan kekayaan kalian ya. Jadi mungkin kalian akan ada hal-hal baik ya. Ini sih aku lebih melihat support ya, bukan money ya, tapi lebih kayak jalan keluar gitu ya, atau entah ya, ini bisa banyak hal gitu ya yang akan menambah pundi-pundi uang kalian atau kemakmuran kalian di tahun ini ya. Kayu juga mewakili kesehatan di liver dan kepala ya, serta mungkin buat kalian yang masuk dalam sio tikus harus hati-hati, jangan banyak begadang ya, karena livernya lagi lemah ya. Kemudian juga mungkin imbasnya nanti sakit kepala, pusing, saraf kejepit ya, cepet capek-capek lah di sini. Ini juga artinya kalian mungkin akan banyak aktivitas di luar gitu ya, atau aktivitas di tempat gitu ya, karena ini tandanya terlalu kuat gitu ya. Yang mau pindah rumah boleh ya dilakukan di tahun ini, itu cukup bagus ya kalau kalian mau pindah rumah. Buat para tikus-tikus ya, kalian boleh ambil tahun ini untuk pindah rumah. Untuk asmara hati-hati ya, terutama bagi yang sudah menikah ya, karena ada potensi untuk affair-nya cukup tinggi ya, karena di sini kan ada kesempatan untuk orang-orang lama masuk dalam kehidupan kalian ya, atau pacar-pacar lama, mantan-mantan lama bisa kembali gitu. Nah para tikus-tikus ini juga punya potensi untuk dapat pacar, dapat jodoh di tahun ini ya. Jadi buat yang jomblo-jomblo selamat, kemungkinan kalian akan mengakhiri masa jomblo kalian. Oke, ini sekilas tentang sio tikus ya, tapi tetap waspada, tetap hati-hati. Intinya jangan berbuat yang berlebihan ya, semua terkontrol agar balancing kalian juga nggak terlalu kuat ya.